Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi penelitian kami yang berjudul Studi Kasus Semangat Anak Usia 5 Tahun Menghafal Al-Quran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok C. Yang pertama ada saya, Zaidatur Rihana, NIM 2001060001. Yang kedua ada Hazima Najila Prestidiva, NIM 2001060016. Yang ketiga ada Agustiana, NIM 2001060031. Latar belakang masalah. Menurut Muhammad menyatakan bahwa bakat adalah suatu potensi pada diri seseorang yang perlu dilatih dan dikembangkan. Apabila bakat itu dibiarkan tanpa ada pelatihan, maka bakat yang dimiliki tidak berkembang secara maksimal. Orang tua sebagai lingkungan terdekat anak hendaknya menerapkan pendidikan dan pola asuhnya yang tepat. Pola asuh, menurut Diana Baumrin, pada prinsipnya merupakan parental control, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan menuju pada proses pendewasaan. Salah satu program kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan nilai agama. Kegiatan mengembangkan menghafal Al-Quran anak usia dini merupakan bagian dari pemberian stimulasi terhadap aspek perkembangan nilai agama dan moral. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pembiasaan menghafal juz amma di Desa Losari, RT 06, RW 02, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Metode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, desain studi kasus dengan subjek anak usia 5 tahun yang dapat menghafal surat-surat pendek dan beberapa surat yang tergolong panjang dalam juz amma. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Penelitian ini meliputi perkembangan bakat anak, perkembangan kepribadian anak, perkembangan sosial anak, dan pola asuh orang tua. Selanjutnya adalah hasil penelitian studi kasus. Pertama, perkembangan bakat anak. Subjek yang berinisial SRS memiliki semangat untuk menghafal Al-Quran yang tinggi di usianya yang baru menginjak 5 tahun. Kemampuannya dalam mengingat sangat bagus. Menghafal Al-Quran merupakan keinginannya sendiri, bukan paksaan dari orang tua. SRS mengembangkan bakat dan minatnya ini dengan mengikuti bimbingan mengaji menghafal Al-Quran. Kedua, perkembangan kepribadian anak. SRS merupakan anak yang patuh kepada kedua orang tuanya dan memiliki disiplin yang tinggi. SRS paham kapan waktunya bermain, belajar, dan hafalan. Kepatuhan dan kedisiplinannya merupakan berkat pendidikan dari lingkungan keluarga selaku lingkungan terdekat dari SRS. Kedisiplinannya pula yang membawa SRS berhasil dalam mengembangkan bakatnya dalam menghafal Al-Quran. Ketiga, perkembangan sosial anak. Dalam menjalankan kehidupan sosial, SRS merupakan anak yang mudah bergaul. Dia mudah bergaul dengan siapa saja. SRS juga anak yang sopan karena ia selalu menyapa orang lain. Perkembangan sosial SRS yang bagus karena SRS tumbuh dari keluarga yang juga memiliki interaksi sosial yang baik, sehingga SRS sebagai anak pun akan melihat pola dari keluarganya yang sudah memberikan contoh baik kepadanya. Keempat adalah pola asuh orang tua. Orang tua dari SRS adalah orang tua yang tegas dan selalu mengajarkan kedisiplinan kepada SRS. Ketegasan orang tua SRS dalam mendidik SRS bertujuan agar SRS tidak menjadi anak yang pemalas, pembangkang, dan manja. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah SRS memiliki semangat yang tinggi dalam menghafal Al-Quran. Semangat SRS tersebut ditunjang oleh kepribadian SRS yang memiliki disiplin yang tinggi, sehingga bakat menghafal SRS semakin berkembang. Kedisiplinan SRS juga merupakan pengaruh pola asuh dari orang tua SRS yang selalu tegas dan mengutamakan kedisiplinan, sehingga diharapkan nantinya SRS dapat mengaplikasikan atau menerapkan kedisiplinannya dan sikap baiknya tersebut ketika menjalankan kehidupan sosial. Saran untuk para pembaca adalah berikanlah kasih sayang yang cukup kepada anak, baik itu adik kita,
tetangga kita, keluarga, saudara kita, bahkan mungkin anak kita kelak. Tetapi kita juga harus tetap bersikap tegas dan memberikan konsekuensi apabila anak tersebut benar-benar melakukan kesalahan. Ini juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan rasa tanggung jawab dan melatih kedisiplinan anak, sehingga anak akan terlatih dan bisa mengaplikasikannya dalam menjalankan kehidupan sosial bersama teman-temannya. Tak lupa, kita juga harus menjadi teladan, memberikan motivasi, terutama dalam urusan agama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok C. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.